Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Apoteker Yelvi Anwar, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, sekaligus dosen pembimbing pada webinar kali ini. Selanjutnya, para hadirin peserta webinar yang telah menyempatkan hadir dan bergabung dalam acara Tak Kenal Maka Tak Paham, Kenali, Cegah, dan Obati Epilepsi, saya ucapkan terima kasih banyak. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dan bergabung di webinar kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID yang masih mewabah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dani Umbuwira Redwig, Sarjana Farmasi yang akan memandu jalannya webinar pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota panitia penyelenggara. Untuk anggota panitia yang dipanggil namanya bisa melambaikan tangan atau menekan tombol raise hand di Zoom masing-masing. Ketua penyelenggaraan webinar ini diketuai oleh Saudari Lorenzkia Maria Regina Sinaga, Sarjana Farmasi. Bisa dilihat teman-teman. Kemudian ada Andi Kurniawan, Sarjana Farmasi, Eva Risdiawati, Sarjana Farmasi, Justini, Sarjana Farmasi, Medi Trisyamande, Sarjana Farmasi, Sinta, Sarjana Farmasi, Reka Nandasari, Sarjana Farmasi, Triani, Sarjana Farmasi, Wawan Kurniawan, Sarjana Farmasi, dan Yulianti Esma, Sarjana Farmasi. Dan untuk kenyamanan webinar pada kali ini, kami dari panitia memohon izin untuk menonaktifkan mic para hadirin agar webinar berjalan dengan kondusif. Tanpa membuang waktu lagi, kita masuk ke susunan acara pada webinar kali ini. Yang pertama itu ada pembukaan, selanjutnya sambutan-sambutan, yang ketiga penyampaian materi oleh pembicara, yang keempat sesi tanya jawab, dan nanti ada pengumuman kuis, karena di webinar kali ini kita mengadakan kuis berhadiah bagi yang beruntung ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masuk ke penutup. Tanpa membuang-buang waktu lagi, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara webinar kali ini dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Apoteker Yelvi Anwar, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, sekaligus dosen pembimbing pada acara webinar kali ini. Kepada Ibu Yelvi Anwar, waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih kepada Dani. Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan nikmat sehat bagi kita semua, serta kita bisa melaksanakan acara webinar pada pagi hari ini dengan judul Kenali, Cegah, dan Obati Epilepsi. Lalu Ibu juga ucapkan terima kasih kepada tim panitia yang telah bekerja sama menyiapkan terselenggaranya acara webinar kita pada pagi hari ini. Kemudian juga Ibu ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah bersedia ikut serta dalam acara webinar kita pada pagi hari ini. Harapan Ibu semoga apa yang akan dipaparkan nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua,
serta bisa saling berbagi informasi. Dan harapannya acara webinar kali ini adalah pemula bagi mahasiswa apoteker untuk memanfaatkan sosial media dalam rangka memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat luas terkait obat khususnya. Ya, mudah-mudahan ke depan tim bisa menyiapkan sosial media khusus sehingga acara sharing informasi terutama terkait obat itu tidak berhenti pada pagi hari ini saja. Mungkin tidak panjang lebar yang bisa Ibu sampaikan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pagi ini. Selamat melaksanakan webinar dan silakan memanfaatkan acara ini untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat selalu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Yelvi Anwar. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan. Meningkat sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Sarjana Farmasi kepada Saudari Lorenzkia. Saya persilakan untuk waktu dan tempat. Halo semuanya, apa suara saya kedengaran? Ada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Apoteker Yelvi Anwar M.Farm sebagai dosen pengampu, saya hormati para peserta sekalian yang telah hadir dalam webinar kesehatan. Tak kenal maka tak paham, kenali, cegah, dan obati epilepsi. Webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dini tentang epilepsi beserta pengobatannya, agar masyarakat luas dapat memahami tentang epilepsi, menangani dan mencegah dengan mata kuliah komunikasi, informasi, dan edukasi. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja sama agar terlaksananya webinar ini dengan sangat baik. Dan terima kasih juga atas partisipasi para peserta. Ke
webinar
Diagnosa. Ada 3 langkah untuk menuju diagnosis epilepsi, yaitu yang pertama, memastikan apakah kejadian yang bersifat paroksimal menunjukkan bangkitan epilepsi atau bukan epilepsi. Yang kedua, apabila benar terdapat bangkitan epilepsi, maka tentukanlah jenis bangkitan epilepsi yang terjadi. Yang ketiga, tentukan etiologi.
sindrom epilepsi yang ditunjukkan oleh bangkitan tadi atau epilepsi yang diderita pasien. Di sini tentukan etiologi penyebab dari epilepsinya. Sehingga kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita bisa menghindari penyebab-penyebab terjadinya atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya epilepsi. Jadi kita tentukan itu termasuk dalam epilepsi, kejang umum atau parsial. Diagnosa epilepsi ditegakkan atas adanya dasar gejala dan tanda klinik dalam bentuk bangkitan epilepsi berulang, minimum 2 kali, yang ditunjang oleh gambaran epileptiform pada EEG. Jadi kalau di rumah sakit untuk mengecek pasien tersebut terkena epilepsi atau tidak, bisa dilakukan pengecekan EEG. Untuk menentukan jenis epilepsinya, selain dari gejala, diperlukan berbagai alat diagnostik seperti EEG, CT scan, MRI, dan lain-lain. Next. Klasifikasi epilepsi. Epilepsi berdasarkan klasifikasinya, epilepsi dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kejang umum atau generalized seizure. Jika aktivasi terjadi pada kedua hemisfer otak secara bersama-sama. Yang kedua, kejang parsial atau vokal, jika dimulai dari daerah tertentu dari otak. Next. Di sini kejang umum terbagi atas 6 bagian, yaitu kejang absans atipikal, kejang mioklonik, kejang tonik-klonik, kejang atonik, dan satu lagi kejang klonik. Yang lanjut. Pada kejang parsial terbagi atas 3 bagian, yaitu kejang parsial sederhana, kejang parsial kompleks, kejang parsial yang menjadi kejang generalisata sekunder. Ya, lanjut. Sasaran terapi. Sasaran terapinya di sini yaitu mengontrol, mencegah, dan mengurangi frekuensi supaya tidak terjadi kejang pada saat beraktivitas normal. Jadi di sini sasaran terapinya untuk mencegah pada saat beraktivitas normal agar tidak terjadi epilepsi. Yang kedua, meminimalisasi adverse effect meminimalisasi efek samping penggunaan obat. Lalu strategi terapinya mencegah atau menurunkan lepasnya muatan listrik saraf yang berlebihan. Ini berubah pada kanal ion atau mengatur ketersediaan neurotransmitter. Lanjut. Prinsip pengobatan epilepsi ini monoterapi. Menurunkan potensi adverse effect. Di sini untuk menurunkan potensi adverse effect, maka digunakan satu obat atau monoterapi pada pasien epilepsi untuk menghindari efek samping dari penggunaan obat. Yang kedua, meningkatkan keparahan pasien. Yang ketiga, hindari minimalkan penggunaan antiepilepsi sedatif atau yang dapat menyebabkan ngantuk. Yang keempat, jika monoterapi gagal, dapat diberikan sedatif atau politerapi. Yang kelima, pemberian terapi sesuai dengan jenis epilepsinya. Lalu yang keenam, mulai dengan dosis terkecil, dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi pasien. Jadi untuk prinsip pengobatan pada epilepsi, selain menurunkan potensi adverse effect, juga dapat penggunaannya secara teratur. Dan tidak boleh menghentikan penggunaan epilepsi secara mendadak. Ya, lanjut. Penata laksanaan terapi. Terapi non-farmakologi yaitu kita bisa amati faktor pemicu, menghindari faktor pemicunya jika ada misalkan seperti stres, olahraga, konsumsi kopi atau alkohol, perubahan jadwal tidur, terlambat makan, dan lain-lain. Nah, untuk terapi farmakologinya, kita dapat menggunakan obat-obatan anti-epilepsi. Ya, lanjut. Sini terapi farmakologi pada pasien anti-epilepsi. Perlu diingat kalau untuk terapi pada pasien epilepsi, pada dosis pemakaiannya itu harus teratur dan tidak boleh dihentikan secara mendadak. Serta disarankan untuk mengkonsumsi vitamin D atau sumber kalsium lain dari luar tubuh selain dari susu. Karena dapat mencegah efek samping dari obat-obat epilepsi yaitu seperti rickettsia
rickettsia adalah kaki yang bisa bengkok. Pastinya setiap obat epilepsi ini harus diberikan juga dengan bersama asam folat. Serta jangan lupa untuk meminum obat epilepsi secara teratur. Dan satu lagi yang penting yaitu jangan menghentikan obat secara mendadak. Ya, lanjut. Obat-obat yang meningkatkan inaktivasi kanal NA. Inaktivasi kanal NA dapat menurunkan kemampuan syaraf untuk mengantarkan listrik. Contoh obat-obatnya seperti phenytoin, carbamazepine, lamotrigine, oxcarbazepine, dan valproat. Serta di sini ada obat-obat yang meningkatkan transmisi inhibitory GABAergic. Agonis reseptor GABA, seperti contoh obatnya seperti benzodiazepin atau barbiturat. Lalu obat yang dapat menghambat GABA transminase seperti vigabatrin, menghambat GABA transporter, contoh obatnya tiagabin, dan meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal pasien yaitu seperti gabapentin. Lanjut. Epilepsi pada kehamilan, kemungkinan peningkatan kejang ibu, komplikasi kehamilan, hasil janin atau yang merugikan. Sekitar 25% sampai 30% wanita mengalami peningkatan kejang selama kehamilan. Di sini kehamilan pada saat kejang pada saat kehamilan itu bisa terjadi yang disebut dengan preeklamsi serta bisa dapat menyebabkan eklamsia. Peningkatan aktivitas kejang dapat diakibatkan oleh efek langsung pada ambang kejang atau penurunan konsentrasi AED. Barbiturat dan phenytoin berhubungan dengan malformasi jantung kongenital, celah orofasial, dan malformasi lainnya. Asam valproat dan carbamazepine berhubungan dengan spina bifida, cacat tabung saraf, dan hipospadia. Lamotrigine dan gabapentin tidak ditemui efek teratogen pada hewan uji. Tetapi data pada manusia belum cukup kuat. Pemberian suplemen asam folat dan vitamin K diperlukan selama wanita hamil yang mengkonsumsi obat-obat antiepilepsi. Obat-obat antiepilepsi yang aman buat ibu hamil yaitu lamotrigine dan gabapentin. Sedangkan obat antiepilepsi yang aman untuk anak-anak dapat digunakan phenytoin. Ya, lanjut. Terapi non-farmakologinya ada dua, yaitu terapi bedah dan terapi non-bedah. Pada terapi bedah, dilakukan pada 20-30% pasien yang tidak memiliki respon yang baik dengan pemberian obat antiepilepsi. Terapi bedah diindikasikan pada pasien tersebut bila bagian otak yang menyebabkan kejang dapat beroperasi tanpa memberikan efek defisit neurologis yang berat. Dalam menentukan apakah pasien layak operasi atau tidak, perlu dilakukan serangkaian pemeriksaan pencitraan neuronal serta studi psikometrik. Di sini untuk terapi non-farmakologinya yang terapi bedah yaitu apabila di dalam otak pasien terdapat tumor, jadi sehingga diperlukan terapi bedah. Sedangkan yang kedua itu terapi non-bedah. Terapi non-bedah yang dapat dilakukan pada pasien epilepsi adalah dengan diet ketogenik. Diet ketogenik diberikan berdasarkan teori bahwa keadaan asidosis dan ketosis memiliki efek anti kejang. Lanjut. Nah, ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun PPT pada hari ini. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikianlah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Saudara Wawan Kurniawan, Sarjana Farmasi, selaku pembicara pada webinar kali ini. Ya, saya rangkum sedikit ya teman-teman, bahwa epilepsi adalah suatu keadaan yang ditandai oleh bangkitan sesur berulang sebagai akibat dari gangguan fungsi otak secara intermiten disebabkan oleh lepas muatan listrik abnormal yang berlebihan di neuron-neuron parisimal. Untuk di Indonesia sendiri, itu epilepsi sekitar 50 kasus per 100.000 orang per tahun. Dan untuk pada usia muda, itu ada 30% terjadi pada usia rentan kurang dari 18 tahun. Agak sulit memang mengestimasi jumlah kasus epilepsi pada kondisi tanpa serangan, karena pasien terlihat normal dan semua data lab juga normal. Selain itu, ada stigma tertentu bahwa penderita epilepsi itu malu atau enggan mengakui. Untuk tanda dan gejalanya,
yang paling umum terbagi atas dua, ada kejang parsial dan juga kejang umum. Untuk etiologinya, yang kejang vokal biasanya terjadi karena akibat biasanya ada trauma kepala, stroke, infeksi. Untuk kejang umum, biasanya terjadi mungkin ada penyakit metabolik, reaksi obat, idiopatik, dan juga ada faktor genetik. Nah, untuk diagnosanya bisa diperiksa melalui pemeriksaan langsung ataupun melalui pemeriksaan CT scan, MRI, dan lain-lain. Nah, untuk terapi penata terapi biasanya terbagi atas dua, non-farmakologi dan farmakologi. Biasanya kalau untuk farmakologi menggunakan obat-obat anti epilepsi, dan untuk non-farmakologi biasanya ada diamati faktor pemicunya, menghindari faktor pemicu. Misalnya kalau pasien mengalami stres, berlebihan mengonsumsi kopi atau alkohol, itu harus dihindari ya, dan terlambat makan mungkin bisa, ataupun mengalami stres. Nah, epilepsi juga itu dapat terjadi pada ibu hamil. Jadi sudah dijelaskan oleh pembicara tadi untuk obat yang aman untuk ibu hamil seperti yang dijelaskan tadi. Untuk terapi non farmakologinya biasanya itu dilakukan terapi bedah ataupun terapi non bedah. Terapi bedah biasanya dilakukan 20-30% pada pasien yang memiliki respon yang baik dengan pemberian obat anti epilepsi. Sedangkan untuk terapi non bedah itu dilakukan pada pasien epilepsi adalah dengan diet ketogenik. Diet ketogenik diberikan berdasarkan teori bahwa keadaan asidosis dan ketosis memiliki efek kejang. Nah, mungkin itu dari saya. Kami dari panitia mengingatkan juga ini untuk para peserta, mengingatkan kembali menyebar bahwa kami akan menyebarkan link kuis berhadiah yang kami share lewat komen Zoom dan chat grup WA. Jadi harap para peserta mengisinya. Untuk 3 orang tercepat dan menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah dari panitia. Lanjut, tanpa membuang-buang waktu, selanjutnya ke sesi berikutnya itu sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi di sini kami akan membuka 2 sesi tanya jawab. Jadi yang sesi pertama itu kita buka untuk 3 penanya saja. Nah, jadi untuk apabila ada pertanyaan, Pak Redin bisa mengklik dulu tombol raise hand di Zoom masing-masing, dan kemudian saya sebagai host akan mempersilahkan untuk open mic untuk berbicara. Nah, jangan lupa untuk bertanya, sebutkan dulu nama, asal daerah, kemudian masuk ke pertanyaannya. Bisa dimengerti teman-teman? Nah, saya akan buka untuk 3 orang penanya. Mungkin bisa di raise hand dulu biar saya pilih. Jadi tidak rusuh di webinarnya, di Zoom-nya. Ya, ini sudah ada 1 orang, 2 orang, 1 lagi mungkin. Nah, saya akan mulai, sudah ada 3 penanya ya. Mungkin saya akan mulai dari Jessica Suwardi, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Nama saya Jessica Suwardi, asal dari Pandeglang, Banten. Bisa bertanya, apa sih yang menyebabkan penyakit itu kambuh? Terima kasih. Nama saya Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua mungkin ada kalau Uci apa bisa mendengar suara saya? Halo? Kalau belum bisa dengar, lanjut ke penanya selanjutnya dulu. Ada Wati Rustati. Mungkin maaf, dengan siapa ya? Nanti tolong bilang nama dulu, asal daerah, baru pertanyaannya ya. Iya, halo.
Nama saya Wati Rustati. Wati Rustati, dipersilakan bertanya. Ya. Nama saya Wati Rustati, asal daerah Indramayu. Saya ingin bertanya, apakah epilepsi menular melalui air liur? Terima kasih. Kalau Cari Santi, apakah sudah bisa mendengarkan suara saya? Panitia dipersilakan untuk menjawab 2 pertanyaan yang sudah masuk. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disebutkan, yaitu apakah yang menyebabkan kekambuhan dari epilepsi dan apakah epilepsi bisa disembuhkan. Jadi, epilepsi itu adalah salah satu penyakit yang bersifat kekambuhan atau gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba, kapanpun dan dimanapun. Nah, biasanya gejalanya dipicu oleh beberapa faktor. Contohnya itu berhenti minum obat epilepsi, kurang tidur, stres, yang bagaimana caranya, yaitu obatnya diminum secara teratur dan diharapkan dapat mengendalikan serangan atau bahkan hilang. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk penanya? Tadi jawab pertanyaannya dari saudari Jessica Suwardi ya. Jawabannya sudah mengerti dan bisa Bagaimana penanya, apakah sudah jelas? Untuk jawaban dari pertanyaan Wati Rustati, dipersilakan kepada panitia. Baik, saya Justinnya akan menjawab pertanyaan dari Wati Rustati. Apakah epilepsi menular melalui air liur? Epilepsi bukan suatu penyakit yang dapat menular karena biasanya epilepsi berasal dari keturunan atau genetik. Jadi masyarakat tidak usah takut akan menular apabila terkena air liur penderita epilepsi. Apakah sudah paham? Iya, sudah paham. bagaimana? Baik, terima kasih Wati Rustati. Nah, mungkin teman-teman karena masalah jaringan ini, untuk yang bertanya, Iya, sudah kalau paham. misalnya nggak ada suaranya, mungkin bisa. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Bisa raisen. Oh, tadi Uci ya? Halo Uci. Iya, halo. Udah bisa kedengeran suara saya? Iya, bisa.
Halo. Dipersilakan Uci. Baik, saya Halo. nanti dari Iya, halo. Silakan Uci. Silakan pertanyaannya. bagaimana epilepsi. Halo Uci. Kedengaran Uci atas pertanyaannya. Mungkin penanya kedua kami bisa memanggil Elisa Purnamasari. Halo Elisa, kedengaran suara saya Elisa? Iya, Kak. Iya. Dipersilakan untuk waktu dan tempat bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Elisa Purnamasari, asal Palembang. Saya mau bertanya, Kak, jika kita bersama dengan orang yang terkena epilepsi dan orang tersebut mengalami serangan, apa yang harus kita lakukan ya, Kak, sebagai pertolongan pertamanya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mungkin dari panitia akan mencoba menjawab dari dua pertanyaan yang sudah diberikan peserta. Dipersilakan panitia untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elisa. Apa yang dapat dilakukan jika kita bersama dengan orang yang sedang mengalami epilepsi? Ya, yang dapat kita lakukan yaitu hindarkan benturan kepala atau bagian tubuh lainnya dari benda keras atau tajam dan panas. Yang kedua, jauhkan ia dari tempat yang berbahaya. Yang ketiga, longgarkan bajunya, miringkan kepalanya ke samping untuk mencegah lidahnya menutupi jalannya pernapasan. Yang keempat, biarkan kejang berlangsung. Jangan memasukkan benda keras di antara giginya karena dapat menyebabkan giginya patah. Yang kelima, penderita akan bingung atau mengantuk setelah kejang, jadi biarkan dia istirahat. Dan yang terakhir, laporkan kepada keluarga dekatnya karena hal ini penting untuk pemberian pengobatan oleh dokter. Bila serangan berulang-ulang dalam waktu singkat atau penderita terluka berat, bawa segera ke dokter atau rumah sakit terdekat. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk Elisa? Tadi sudah dijawab pertanyaannya. Apakah masih kurang atau sudah cukup? Untuk penanya Elisa. Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Uci ya, dari Bengkulu. Karena jaringannya tadi jelek, dia bertanya bagaimana mencegah epilepsi, Down syndrome pada saat mulai hamil. Selain terapi apa, sampai saat ini belum ada tindakan lain agar benar-benar sembuh untuk pasiennya, supaya hidup normal seperti anak lainnya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Alika Kansa Adita. Ini bertanya, mengapa epilepsi bisa dikatakan sebagai penyakit yang berasal dari keturunan? Nah, mungkin itu saja dulu pertanyaan yang akan berusaha panitia jawab. Dari panitia dipersilakan. Baiklah, saya Rekananda Sari akan menjawab dari pertanyaan dari Uci, yaitu yang bagaimana mencegah epilepsi Down syndrome pada saat mulai hamil. Selain terapi, apa sampai saat ini belum ada tindakan lain agar benar-benar sembuh untuk pasiennya supaya hidup normal seperti anak lainnya. Epilepsi dan Down syndrome pada dasarnya merupakan kedua jenis kondisi yang berbeda. Epilepsi itu adalah kondisi di mana terjadi aktivitas elektrik di otak yang berlebihan yang ditandai dengan adanya kejang-kejang
Halo, putus ya suaranya Rika ya? Halo, kedengaran suara saya, teman-teman? Kedengaran. Kedengaran. Ya, mungkin tadi sudah dijawab oleh Reka, bagaimana tanggapannya dari Uci untuk pertanyaannya, apakah masih kurang atau kurang jelas? Bisa dijelaskan lagi nggak? Soalnya kan nggak terlalu dengar. Mungkin karena suara Reka tadi putus-putus ya? Iya. Mungkin dipersilakan kepada panitia yang jaringannya bagus untuk membantu. Izin menjawab. Apakah suara saya kedengaran? Halo? Kedengaran. Ya. Iya, kedengaran. Saya membantu jawab karena saudara mereka sedang jaringannya bermasalah. Epilepsi dan Down syndrome pada dasarnya merupakan kedua jenis yang berbeda. Epilepsi sendiri adalah kondisi di mana terjadi aktivitas elektrik di otak yang berlebihan, yang ditandai dengan adanya kejang, setidaknya 2 episode kejang dengan jarak lebih dari 24 jam, seperti itu ya, tanpa ada penyebab yang jelas. Nah, kondisi ini dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari gangguan struktur otak, infeksi, gangguan metabolik, gangguan imun, maupun riwayat genetik keluarga. Nah, sementara Down syndrome sendiri adalah penyakit genetik akibat mutasi kromosom. Nah, kromosom yang mana nih? Kromosom 21 yang dapat menyebabkan gangguan intelektual dan pertumbuhan. Jadi kalau pada anak biasanya malah gangguan intelektualitasnya dan pertumbuhannya agak terganggu. Nah, selanjutnya terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kondisi ini, seperti pada usia ibu hamil, faktor genetik, faktor lingkungan seperti paparan asap rokok, paparan radiasi, paparan bahan kimia beracun, defisiensi asam folat, riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal, dan faktor sosial ekonomi. Nah, pada dasarnya tidak terdapat obat yang dapat menyembuhkan kedua kondisi ini secara total. Jadi secara total memang belum ada obatnya ditemukan, namun tata laksananya sesuai dengan gejala dapat kita lakukan. Jadi kita dapat mengobati gejalanya, dan kita bisa kontrol gejalanya. Adapun ketika sedang hamil, terdapat beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit ini, karena bersifat kongenital ataupun muncul saat seperti pada saat hamil gitu. Yang pertama, mencukupi kebutuhan asupan nutrisi ketika sedang hamil, mengkonsumsi suplemen vitamin, mineral yang baik untuk ibu hamil seperti zat besi, asam folat, dan vitamin D, menghindari paparan asap rokok, polutan, zat kimia, dan lainnya, mengelola stres dengan baik, dan melakukan kontrol rutin berkala dengan dokter spesialis kandungan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari Saudari Lorenzkia. Bagaimana untuk penanya? Apakah bisa diterima? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Uci untuk pertanyaannya. Lanjut, mungkin panitia akan menjawab tadi pertanyaan dari di kolom komentar dari Alika Kansa Adita tentang apakah epilepsi itu penyakit keturunan. Dipersilakan kepada panitia. Oke, baik. Saya Medi Trisha Mande akan menjawab pertanyaan Alika Kansa. Apakah epilepsi merupakan penyakit keturunan? Menurut Epilepsy Foundation, sebagian besar anak-anak dari penderita epilepsi tidak mengalami kejang atau epilepsi. Namun karena gen diturunkan melalui keluarga. Hal itu mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa poin yang perlu diingat. Kurang dari 2 orang dari setiap 100 mengalami epilepsi selama hidup mereka. Resiko untuk anak-anak yang ayahnya menderita epilepsi hanya sedikit. Jika ibu memiliki epilepsi dan ayah tidak, resikonya masih kurang dari 5 dari 100 jika kedua orang tuanya memiliki epilepsi. Resiko sedikit lebih tinggi. Sebagian besar anak
tidak akan mewarisi epilepsi dari orang tuanya, tetapi kemungkinan mewarisi beberapa jenis epilepsi yang lebih tinggi. Apakah sudah jelas suara saya di sana atau putus-putus? Ya, sudah jelas. Bagaimana untuk penanya untuk Alika? Apakah sudah jelas atau ada masih kurang jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Alika untuk pertanyaannya. Ya, teman-teman, mengingat waktu ya, kita tadi sudah mendapat 5 penanya, mungkin ada satu lagi ya penanya. Siapa lagi mungkin yang ingin bertanya atau yang mungkin mau bertanya, dipersilakan. Kalau nggak bisa lewat via Zoom-nya, bisa di kolom komentar. Dan saya ingatkan kembali, kami dari panitia mengadakan kuis berhadiah. Jadi 3 orang tercepat dan menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah dari panitia. Pemenang akan diumumkan di akhir acara ya. Jadi cepatlah teman-teman untuk mengisi kuisnya, karena hadiahnya menarik teman-teman. Oh, mungkin dari Winda ingin bertanya ini. Winda dari Kudus, dipersilakan. Halo Winda, kedengaran suara saya? Kalau masih bermasalah dengan jaringan, bisa bertanya via kolom komentar ya, Winda ya. Nanti kami akan menjawab pertanyaan dari Winda. Halo Winda, kedengaran suara saya Winda? Nanti kalau jaringannya masih belum bagus. Putus-putus, saya ketik di kolom komentar saja ya, Kak. Iya, nggak apa-apa Winda. Di kolom komentar saja. Sambil menunggu pertanyaan dari Winda, kami mengingatkan kembali para peserta, jadi kami dari panitia mengadakan kuis berhadiah menarik untuk 3 orang tercepat dan bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah dari panitia. Pemenang nanti akan diumumkan di akhir acara ya. Untuk link kuisnya itu ada di kolom komentar Zoom sama di grup chat untuk peserta ya. Jadi mungkin peserta bisa mencek di grup maupun di kolom komentar. Halo Winda, bagaimana? Apakah bisa? Oh, ini udah muncul pertanyaannya. Winda dari Kudus mau bertanya. Saya pernah dengar kalau ada orang yang kejang epilepsinya kambuh, agar mulutnya diberi sendok yang sudah dibalut kain untuk menghindari mulutnya terluka karena tergigit atau menghindari lidahnya terbalik yang dapat menutupi jalan nafas dari tenggorokan. Apakah benar seperti itu penanganannya? Terima kasih untuk pertanyaannya Winda. Dari panitia mungkin akan menjawab, dipersilakan. Halo, kedengaran suara saya? Halo, kedengaran suara saya? Dengar. Ya, dipersilakan. Ada pertanyaan dari Winda. Winda berasal dari Kudus, itu bertanya, saya pernah dengar kalau ada orang yang kejang epilepsinya kambuh, agar
mulutnya diberi sendok yang sudah dibalut kain untuk menghindari mulutnya terluka karena tergigit atau menghindari lidahnya terbalik yang dapat menutupi jalan nafas dari tenggorokan. Apakah benar seperti itu penanganannya? Persilakan untuk panitia. Kedengaran suara saya, teman-teman panitia? Iya, dengaran. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Winda. Ya, lalu saya akan coba menjawab pertanyaan dari Winda. Yang pertanyaannya, kedengaran ya suara saya, kedengaran? Ya, ada Kak. Ya. Pertanyaannya, kalau ada orang yang kejang epilepsi kambuh agar mulutnya diberi sendok yang sudah dibalut kain untuk menghindari mulutnya terluka karena digigit atau menghindari lidahnya terbalik dapat menutupi jalan napas dari tenggorokan. Seperti itu ya. Di sini jawabannya, epilepsi terjadi saat aktivitas listrik di otak kacau, sehingga membuat penderitanya kejang-kejang dan mengalami perubahan perilaku, sensasi, hingga penurunan kesadaran yang tidak wajar. Kondisi ini bisa membuat orang di sekitar penderita panik karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang berbahaya, padahal sesungguhnya tidak selalu demikian. Banyak mitos yang keliru beredar di masyarakat terkait penanganan awal pada penderita epilepsi, termasuk salah satunya yang tadi disebutkan dengan menggunakan sendok. Ya, sekian jawaban dari saya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk tanggapannya dari Winda? Apakah sudah jelas atau masih ada yang kurang atau ingin ditambahkan? Terima kasih. Silakan Winda. Kedengaran suara saya, Winda? Halo, kedengaran suara saya, Winda? Oh, ya, baik, sudah, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Winda. Ya, mengingat waktu, ini kita untuk sesi tanya jawab ya. Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Kak. Teman-teman, nanti panitia akan menjawabnya di grup di situ. Nah, ini berikut ada nama-nama pemenang kuis berhadiah. Yang pertama memenangkan pulsa itu ada atas nama Syafanisa Alifia Rahma dengan memenangkan pulsa senilai Rp40.000. Ada orangnya? Syafanisa Alifia Rahma. Tanyakan hadiah tersebut. Hadir, Kak. Terima kasih. Nah, pertanyaan ya, terima kasih. Sebelum acara ini ditutup, saya memohon izin untuk seluruh hadirin agar mengaktifkan kameranya untuk kita abadikan acara webinar kali ini.
kepada para hadirin agar selalu standby dengan gaya terbaiknya, mengaktifkan kamera, dipersilakan yang akan men-screenshot. Oke, baiklah. Halo, Terima kedengaran suara saya? kasih. Halo. Ya, udah Kedengaran? dengar. Ya. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Baiklah, di sini kita akan melakukan sesi foto untuk dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh panitia dan peserta untuk mengaktifkan kamera dan menampilkan gaya terbaik kalian. Untuk yang pertama kita mulai dari slide 1 agar bersiap-siap. Slide 1 siap. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. Slide kedua diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Silakan diaktifkan kameranya. Bang, kami tidak tahu kami slide keberapa. Bisa dilihat di gallery view. Untuk slide ketiga ada Clara, Nita, Apoteker Sandi, Delpa, Selviana, Fahma, Veronica, Rinda, Jimmy, Dina, Depi, Murni, Ari Sukarni, Perianto, Indriani, Lois, Agustina, Sela Lempoy, Arlin Wahyudi, Syapanisa, Siti Oktaviana, terus ada Nur Ulia, Elisa Purnama. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide keempat, kita mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk teman-teman panitia. Nah, saya ingatkan kembali untuk para peserta yang memenangkan kuis berhadiah atas nama Siti Oktavian Sinaga, Syafanisa Alifah Rahma, dan Nikomang Wiliani. Harap menghubungi panitia ya selesai webinar ini karena akan diberikan hadiah menarik. Oke, sudah selesai. Saya selaku moderator mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kata-kata yang sudah kurang tersusun, dan saya mewakili semua panitia mohon dibukakan pintu maaf apabila banyak sekali kekurangan baik dari penyampaian materi ataupun dari jawaban atas pertanyaan yang para hadirin ajukan, karena kami di sini masih dalam proses belajar juga. Terima kasih juga untuk Ibu Apoteker Yelif Anwar, Magister Farmasi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kami. Terima kasih Ibu. Nah, semoga apa yang kita sampaikan sedikit banyaknya dapat bermanfaat untuk kita semua di lain waktu dan kesempatan. Sampai bertemu teman-teman semua, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.